Manuver kungfu militer China di Laut Cina Selatan semakin edan binsinting. Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika tampaknya bukan kaleng-kaleng. Dalam minggu ini, Amerika telah mulai menggerakkan unit tempur armada Pasifik menuju lepas pantai Taiwan. Saling adu provokasi dan saling gembar-gembor kekuatan militer tampak di antara kedua negara. China bertujuan untuk mencaplok Taiwan yang dianggap sebagai salah satu daerahnya, sedangkan Amerika Serikat ingin membela aset yang paling penting baginya. Mengutip dari South China Morning Post, ketegangan di Selat Taiwan meningkat karena China daratan. Amerika Serikat dan Taiwan telah meningkatkan penempatan militernya. Pada hari Selasa, sekelompok jet tempur Sukhoi Su-30 milik China terbang ke barat daya Taiwan. Beberapa jam setelah pesawat pengangkut C-40A Amerika Serikat melakukan aksi penerbangan langkah ke Taiwan di pantai barat dayanya. Usut punya usut. Kementerian Pertahanan Taiwan dikabarkan akan melakukan uji coba penembakan rudal sistem pertahanan anti udara dalam menjawab aksi provokasi yang dilakukan oleh militer China kepada Taiwan. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia apabila pesawat tempur siluman, bomber siluman, dan jet-jet milik China memasuki teritori kita? Mampukah kita membendung serangan dari mereka? Negara kita tampaknya baru sadar akan kebutuhan alutsista canggih Trimatra, mulai dari darat, laut, dan udara. Kita sebagai rakyat hanya mendengarkan ucapan akan, dan akan dibeli. Tapi nyatanya hingga saat ini belum terrealisasi. China semakin barbar melakukan patroli baik di laut dan udara di wilayah yang mereka sebut Nine Dash Line-nya. Jika serangan jet tempur China terjadi, mampukah sistem pertahanan udara kita menjatuhkan armada udara milik Tiongkok? Mengutip dari Global Firepower, China hingga saat ini memiliki 3.187 unit armada tempur udara dengan total 1.222 unit merupakan jet tempur kelas berat. Dibandingkan dengan Indonesia, kita hanya memiliki 41 jet tempur ringan, menengah, dan kelas berat. Jet tempur memang dibutuhkan, tetapi sistem pertahanan udara juga harus diutamakan. Kita memang bukan negara agresor yang mampu menggerakkan armada kapal induk seperti Rusia, China, India, dan bahkan Amerika Serikat. Tetapi, kalau dikatakan defender, kita juga bingung, karena hingga detik ini, sistem pertahanan udara kelas berat kita tidak satupun mempunyai baterainya. Contoh saja, seperti sistem pertahanan milik Rusia, S-300, S-400, S-500, atau miliknya Amerika, Patriot. Kita dapat berkaca dari negara Myanmar. Langit mereka saat ini dan ke depan mungkin akan dilindungi oleh rudal anti udara SI-400 buatan China. Walaupun katanya kaleng-kaleng, tetapi mereka rencananya akan mendatangkan rudal jenis ini. Kita sebagai rakyat rindu melihat kekuatan tempur negeri ini tidak diremehkan lagi dengan manuver sinting China di perbatasan Natuna ataupun di langitnya. Apakah kita terikat dengan undang-undang TOT sehingga pemerintah harus berpikir hingga 100 tahun baru akan membeli perisai anti udara? Jawabannya ada pada pemerintah sendiri. Usut punya usut. Mengutip dari tribunnews.com, Indonesia bakal mendapat sistem pertahanan udara dari Norwegia atau lebih dikenal dengan Advanced Surface to Air Missile System atau NASAM buatan Kongsberg. Pernyataan ini dibenarkan oleh Kongsberg Defense and Aerospace, yaitu Eric Lee sebagai pimpinannya, yang mengaku senang dan menyebut dengan kesepakatan ini, Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan memiliki sistem pertahanan tersebut di kawasannya.
NASAM sendiri merupakan hanut jarak sedang walau bisa didongkrak menjadi jarak jauh dengan berbagai penyesuaian. Negara kita yang luas ini rentan akan serangan dari berbagai penjuru. Tak cukup menggerakkan armada udara yang jumlahnya terbatas. Jika saja di setiap provinsi Indonesia kita memiliki satu baterai rudal sekelas S-300 atau S-400, mungkin S-500 mudah-mudahan, maka jangankan masuk pesawat-pesawat China atau tamu tak diundang dari negara lain harus pikir-pikir panjang terbang di garis udara Indonesia. Bayangkan bro, setiap provinsi punya satu baterai S-400 atau sekelasnya. Belum lagi pesawat atau bomber siluman milik China yang apabila terjadi konflik pasti akan diterjunkan ke lapangan. China hari ini mondar-mandir di laut nenek moyang China Selatan. Dengan gaya sintingnya dan sok cuek bebek ini terus meneror, mengusir, bahkan menenggelamkan kapal-kapal nelayan negara Asia Tenggara yang memasuki teritori peta zaman kuno mereka. Ini semua disebabkan karena China telah mengukur kekuatan tempur militer kawasan Asia Tenggara. Konflik Laut China Selatan ini merupakan gaya koboi China yang sengaja untuk memancing emosi, yang memicu bentrokan berujung perang dengan tujuan mencaplok wilayah yang disengketakan. Dan semoga suara kita, rakyat kecil ini, dapat didengar oleh pemegang anggaran negeri tercinta kita, agar dapat memenuhi setiap alutsista yang diinginkan oleh TNI untuk melindungi NKRI Indonesia harga mati. Salam S Military Channel.